Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Transformation Church. Halo Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema yang baru di bulan April ini, yaitu There is Hope. Bagaimana menjalani kehidupan kita dengan pengharapan sejati yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua antusias untuk mengalaminya bersama-sama. Dan sekarang mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan serta menerima kebenaran firman-Nya. Welcome Transformers. Hari ini mari percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Mari hari ini kita buka ibadah pagi hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Ku
kuasa, sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami tahu di dalam Engkau Tuhan ada kebenaran buat setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bukan hanya sekedar dengan perkataan kami, tapi dengan sikap hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkaulah Raja dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah yang sanggup Tuhan menyatakan rencana-Mu bagi setiap kami, menyatakan kedaulatan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau panggil Engkau Yesus. Kami mau panggil Engkau Bapa dalam setiap hidup kami. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan, karena kami tahu hari ini Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Engkau yang akan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
fear and all anxiety. To every soul held captive by depressions, I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from the family, I speak the holy name, Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. Oh,
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kami tahu Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terus menyerukan nama-Mu, sebab Engkau ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami gak takut, hari ini kami gak lagi ragu Tuhan. Sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan untuk setiap penyakit kami. Di dalam nama Yesus ada kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Nama-Mu Tuhan, nama yang memerdekakan setiap kehidupan kami. Nama-Mu Tuhan, nama yang membuat kami Tuhan semakin terkagum-kagum atas setiap perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, kasih-Mu selalu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang hebat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Halo Transformers, senang sekali kembali menjumpai Anda di ibadah online Transformation Church hari ini. Kita ada di bulan yang baru, di bulan April tahun 2023 ini. Dan sepanjang tahun ini kita sudah bersama-sama selama 3 bulan terakhir menjalani tahun yang kita sebut dengan tahun iman yang berkemenangan atau victorious faith. Dan bulan ini menyambut juga Paskah yang minggu depan akan kita rayakan bersama-sama. Bulan April akan mengambil tema There is Hope. Atau kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, harapan itu ada atau nyata. Nah, sebagai orang percaya, ada 2 momen yang sangat penting yang biasanya menjadi momen paling tidak akan kita lupakan atau kita lewatkan. Yang pertama adalah yang biasa atau banyak dirayakan oleh orang-orang, yaitu Natal, Christmas, yang jatuh biasanya dirayakan di akhir tahun atau 25 Desember. Nah, tentu saja itulah sebuah momen yang sangat wajar dan patut kita syukuri. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang turun ke dunia, lahir dalam rupa seorang bayi manusia yang sederhana di dalam palungan. Tetapi hal yang kita tidak boleh lupa adalah bahwa ketika kita memasuki masa-masa Prapaskah ini adalah momen di mana
kelahiran juru selamat itu mencapai kepenuhan misinya. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, wafat, menderita bagi kita untuk menebus dosa, penebusan bagi manusia, dan bangkit pada hari ketiga. Dan sebabnya saudara, bicara soal bulan April ini menjadi sebuah momen yang sangat penting buat kita semua. Filipi 2 ayat 5-11 dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, perhatikan saudara, ayat-ayat ini menyampaikan sebuah kebenaran bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kelahiran Yesus adalah misi yang luar biasa penting, tapi kemudian menjadi utuh, full circle, menjadi sempurna ketika ditutup dengan ketaatan Yesus yang luar biasa untuk merendahkan diri, mati di kayu salib. Jadi dia tidak berhenti hanya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, tapi dia memilih untuk taat. Sekalipun itu adalah ketaatan untuk menderita di atas kayu salib. Kematiannya ini kemudian menjadi korban yang sempurna. Sebab ia menjadi sama dengan manusia, tetapi ia tidak berdosa seperti manusia. Sehingga korbannya sanggup menghapus dosa manusia dan menjadi penebusan yang sempurna bagi Anda dan saya. Ini bukanlah akhir dari kisah atau sebuah hal yang menyedihkan, tetapi sebuah permulaan yang baru. Karena dikatakan tadi segala sesuatu bertekuk lutut dikaruniakan kepada Yesus oleh Bapa. Dan itu artinya kita termasuk yang berdosa ini dan sudah ditebus adalah milik kepunyaan Yesus sendiri. Dan perhatikan Matius 27 mencatat Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di kayu salib yang diikuti dengan peristiwa yang luar biasa, bait suci terbelah menjadi dua, ini sendiri sudah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Ini adalah menjadi sebuah simbol atau sebuah tanda bahwa tabir, bahwa pemisah antara Bapa surgawi dengan manusia itu sudah runtuh, sudah hancur. Jalan menuju kepada Bapa terbuka bagi semua orang. Saya ulang sekali lagi, terbuka bagi semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Inilah hope yang sesungguhnya. Kenapa temanya There is Hope? Sebab harapan yang luar biasa, yang sejati, yang nyata, itu tersedia dalam hidup Anda dan saya. Kita semua yang mau percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16-17 menuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dengar, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Doa dan harapan saya di bulan April ini dengan tema There is Hope. Kiranya setiap kita boleh diingatkan hal ini. Kematian Yesus di kayu salib bukanlah sebuah kisah tragedi, melainkan sebuah kisah kasih, love story, dan penyelamatan, redemption, penebusan yang terbesar yang pernah ada, memberikan sebuah harapan akan awal yang baru dan luar biasa yang tersedia, sekali lagi, bagi semua orang yang percaya kepadanya. There is hope, a true hope for you and me. Kolose 1 ayat 27 dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan begini, kabar baik Allah itu sangat menyenangkan dan sangat indah bagi semua orang, termasuk kalian yang bukan Yahudi.
Ingat bahwa pada zaman itu Mesias atau keselamatan atau janji sebagai bangsa pilihan itu hanya dipercaya miliknya orang Yahudi. Tetapi kehadiran Yesus, kematiannya di kayu salib, itu sungguh-sungguh memberikan sebuah jalan yang terbuka. Dituliskan tadi dalam terjemah Sederhana Indonesia, termasuk kalian yang bukan Yahudi. Anda dan saya adalah disebut keturunan orang beriman, orang percaya, itu Abraham, bapak orang beriman, karena keselamatan yang Yesus berikan. Jadi terlepas siapapun Anda, bagaimana latar belakang Anda, dari mana Anda berasal, tidak lagi penting. Sebab ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus, kita dipersatukan dalam satu keluarga di mana Dia sebagai yang sulung dan kita yang mengikuti Yesus juga dalam keluarga Bapa di surga. Dan kemudian dilanjutkan, inilah inti kabar itu. Kristus hidup di dalam hatimu. Dan hal itu memberi keyakinan bahwa kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di surga. Living within you is the Christ who floods you with the expectation of glory. This mystery of Christ embedded within us becomes a heavenly treasure chest of hope filled with the riches of glory for His people. And God wants everyone to know it. Dalam terjemahan The Passion Translation. Jadi perhatikan ayat firman tadi baik dalam terjemahan Sederhana Indonesia maupun The Passion Translation. Bahwa Kristus yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, dikatakan bukan hanya nyata atau ada, tapi berdiam di dalam setiap kita, dalam hati kita yang percaya kepadanya. Dan ini disebut rahasia atau misteri atau kabar baik. Seperti dituliskan tadi apa? Peti harta karun yang penuh oleh pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Dan itu katanya sudah dinyatakan kepada kita semua. Anda dan saya sebenarnya tidak masuk hitungan. Tetapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan, kita dimasukkan, ditambahkan, diakui, dibenarkan ke dalam keluarga Allah. Lebih dari apapun, inilah pengharapan yang bisa Anda dan saya pegang sebagai orang percaya. Apa jaminannya? Efesus 1:14 menuliskan, Rohnya tinggal dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan, garansi bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Dan melalui kehadiran Rohnya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Penebusan adalah sebuah hal yang sangat kuat maknanya, sangat relevan di hari di mana khususnya Yesus berjalan di atas muka bumi ini. Sebab di kala itu seorang budak, seorang hamba bahkan tidak punya kepemilikan atas hidupnya sendiri. Ia hidupnya, segala sesuatu dalam hidupnya sepenuhnya itu milik tuannya. Sehingga kalau seorang budak itu kemudian mendapatkan sebuah surat yang ditandatangani oleh Tuhan yang berkata bahwa mulai hari ini budak yang bernama ini dan seterusnya, itu dinyatakan bukan lagi budak, lagi dinyatakan sudah ditebus. Maka sebenarnya yang menebus itu menjadi tuan penggantinya. Artinya gini, ada transaksi perpindahan kepemilikan. Nah yang luar biasanya adalah ketika Anda dan saya ditebus dari dunia ini, ditebus dari maut dan dosa, Yesus sebagai Tuan yang baru bukan hanya menjadi Tuan buat kita, tetapi Dia memberikan kita sebuah kemerdekaan yang sejati. Ia tidak mengikat kita sebagai hamba, tetapi firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi hamba, tetapi anak, tetapi sahabat. Jadi ketika kita hari ini sebagai seorang sahabat Tuhan, sebagai anak dari Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan dan melakukan semua yang terbaik yang kita bisa berikan buat Dia, it's not because we have to, bukan karena sebuah keharusan. But it is an honor and privilege. Sebuah kehormatan dan sebuah hak yang luar biasa yang kita bisa lakukan. Karena sang budak ini, si budak ini sekarang dimerdekakan oleh Tuhan yang baru. Dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang ditempatkan, katanya supaya kita ini nggak jadi yatim piatu, ditempatkan sebagai penghibur, penolong. Itulah tanda bahwa kita ini adalah tebusan dan milik Tuhan sepenuhnya.
Dengar baik-baik saudara, saya mau sampaikan sebuah kalimat yang saya berdoa supaya ini boleh memberikan sebuah kekuatan. Dan ini kita ingat khususnya dalam keadaan-keadaan yang mungkin terendah dan sulit dalam hidup kita. Kunci untuk hidup dalam pengharapan yang sejati. Untuk kita berkata bahwa I'm still having a true hope. I have hope in my life gitu. Aku punya pengharapan dalam hidupku. Kunci untuk hidup dalam pengharapan sejati bukan ketika kita memiliki segalanya. Banyak orang berpikir bahwa hidup saya ini akan penuh harapan kalau saya punya A, B, C, D. Kalau saya bisa lakukan A, B, C, D. Dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kunci untuk hidup dalam pengharapan yang sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya. Tetapi ketika kita menyadari dan memahami bahwa melalui karya penebusan Yesus, Roh Kudus yang adalah sumber pengharapan sejati itu bukan hanya diberikan tapi tinggal dan bahkan dituliskan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup setiap orang percaya. Anda dan saya. Kalau itu demikian halnya, seharusnya sebagai orang percaya kita nggak akan pernah tidak punya pengharapan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pengharapanmu sungguh ada dan hari depanmu itu sungguh ada dan pengharapanmu nggak pernah hilang. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan kepada barang, bukan pada situasi, bukan kepada apapun yang bisa diukur dan dihitung. Tapi pengharapan kita yang sesungguhnya ada karena kita ini dipunyai oleh Yesus dan Yesus ada dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Dan ini adalah sebuah kabar gembira yang luar biasa. Nah, di sisi lain mungkin ada yang akan bertanya, apa ya benar saya yang tidak layak ini, saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kita menjadi ragu apakah benar saya ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, Roh yang begitu suci. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, di 2 Korintus pasal 4 ayat 7-10 dituliskan begini. Tetapi harta ini, kata Paulus, kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Siapa yang akan menyimpan harta yang begitu berharga dalam bejana tanah liat? Itu seperti menyimpan permata atau berlian di dalam kertas bungkus bekas gorengan. Kira-kira mungkin gitu. Sesuatu yang begitu berharga tapi dikemas atau ditaruh di dalam sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana. Dan sadarkah kita bahwa ketika Roh Kudus itu ditaruh dalam diri kita, dia tinggal dan hidup dalam diri kita. Kenapa itu menjadi pengharapan yang luar biasa? Sederhana, karena kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak masuk hitungan, tetapi anugerah Tuhan yang begitu mulia dan besar itu memungkinkan untuk Anda dan saya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kalau seorang Paulus saja mengatakan dirinya ini adalah bejana tanah liat, begitu juga dengan Anda dan saya. Sehingga ketika ada hal-hal yang luar biasa yang kita kerjakan atau kita lakukan oleh karena Tuhan, mujizat, kesembuhan, kebenaran firman Tuhan, bahkan segala talenta yang kita lakukan sehingga membuat diri kita itu memenuhi definisi orang yang berhasil atau sukses. Kita kembali mengingat bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu katanya berasal dari Tuhan. Jadi di sisi yang lain, kita jadi memperoleh pengharapan karena dikatakan gini, kami ditindas. Artinya Paulus mau bilang bahwa memang benar kamu bisa mengalami tantangan. Tapi kami gak terjepit. Kami habis akal, tapi gak putus asa. Karena ada hikmat Tuhan. Seperti yang bulan lalu kita sama-sama belajar. Yang akan menuntun kita. Kami dianiaya. Artinya Anda dan saya itu memang bisa dianiaya dalam Kristus. Mungkin bukan secara fisik. Tapi mungkin apa kata orang. Mungkin apa yang menjadi pandangan orang tentang kita. Tapi katanya gak ditinggalkan sendirian. Karena Yesus menyertai kita. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita mungkin merasa hampir-hampir seperti mau mati rasanya. Tapi Tuhan gak akan membiarkan kita sampai-sampai hancur. Ada satu statement yang pernah saya dengar. Saya juga tidak tahu ini dari mana asalnya. Tapi menurut saya ini sangat menarik gitu. Dan inilah gambaran orang percaya. Sekalipun kita terjepit. Tapi kita akan melejit. Seperti apa ya kalau menurut saya tuh kita tuh seperti pasta gigi odol. Untuk bisa keluar, untuk bisa mengalami terobosan memang harus ada tekanan. Saya berdoa setiap kali kita melihat pasta gigi mulai hari ini kita akan menyadari bahwa tekanan itu baik.
Karena tekanan akan menghasilkan ada potensi, talenta, hal-hal luar biasa akan dinyatakan, dikeluarkan dari hidup Anda dan saya. Sebabnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua sebuah statement yang terakhir ini. Seberat apapun tantangan dalam kehidupan ini. Dan Anda tahu apa tantangan yang paling berat? Ya tantangan kita sendiri, karena itu yang kita jalani. Tantangan orang lain mau sebesar apapun, tantangan orang lain. Tapi kalau itu adalah tantangan diri kita sendiri, itu pasti berat, sekalipun menurut orang lain kecil. Makanya saya menyampaikan begini, seberat apapun tantangan dalam kehidupan ini, Anda dan saya, selama kita menjalaninya dengan iman di dalam Yesus dan ketaatan kepada firman-Nya, dengar baik-baik, sesungguhnya tidak ada satupun tantangan yang dapat mematahkan dan menghentikan kita. Sebaliknya, harapan justru akan semakin kuat yang akan memenuhi hati kita. Ditindas tapi tidak terjepit. Habis akal tapi tidak putus asa. Dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan namun tidak binasa. Dalam keadaan terjepit justru akan melejit. Doa saya hari ini supaya kesadaran kita bahwa kematian Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan kita keselamatan, tapi memberikan kita sebuah pengharapan bahwa apapun yang di belakang kita, Kitab Yohanes menuliskan, Yesus berkata, sudah selesai. It is done, it is finished. Dalam terjemahan yang lain dituliskan, sudah lunas dibayar. Artinya kita sepenuhnya ditebus. Kematiannya memberikan kita sebuah pengharapan. Karena hari ini kita bisa memulai sesuatu yang baru. Dan bahkan 2 Korintus 4 ayat 14-15 ayat yang kita akan bahas yang terakhir kali ini. Karena kami tahu bahwa Ia, Tuhan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, ya Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Doa saya hari ini bahwa kita bukan hanya mendapat pengharapan yang baru, karena kita menyadari hidup kita pribadi ini sudah ditebus dan mendapatkan kemenangan, dan bahkan kita akan bangkit bersama Tuhan. Tetapi kita juga sungguh boleh antusias dan bersemangat karena kita tahu waktu kita memberitakan kabar baik, menyampaikan Injil, membawa orang untuk kembali kepada Kristus, kasih karunia semakin bertambah-tambah dan semakin besar. Karena jumlah bilangan orang yang percaya kepada Yesus semakin ditambahkan. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi bersediakah kita dipakai Tuhan lewat Roh Kudus untuk menyatakan karyanya lewat hidup Anda dan saya. Supaya pada akhirnya melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Saya berdoa di bulan April ini dalam menyambut Paskah juga, kebangkitan Yesus di sepanjang bulan ini kita sungguh-sungguh boleh dibangkitkan bukan hanya di dalam logika kita, bukan hanya dalam pikiran kita, bukan hanya dalam pengetahuan kita, tapi iman kita itu bangkit. Bayangkan kalau Yesus saja mau mati buat Anda dan saya. Artinya Anda dan saya seharga nyawa Tuhan sendiri. Dan kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka tidak ada yang mustahil. Dia akan berkarya di dalam hidup kita, mentransformasi hidup kita inside out, dari dalam keluar. Karakter Kristus, attitude, behavior, semua cara berpikir, pola pikir, jalan hidup, hal-hal yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari akan ditransformasi. Dan tidak berhenti sampai di situ. Karya Roh Kudus itu akan dinyatakan melalui hidup Anda dan saya. Sehingga apa yang kita sentuh, apa yang kita kerjakan, kepada siapa kita berbicara, orang-orang yang kita sentuh hidupnya, mereka juga akan mengalami transformasi yang sejati, yang luar biasa. Karena karya Roh Kudus itu dinyatakan dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya. There is hope, there is hope, there is hope. Harapan itu sungguh ada. Tuhan, kami bawa hidup setiap kami ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa lebih dari apapun, bukan hanya logika pengetahuan, kepintaran kami yang hari ini, bukan hanya otak di kepala kami yang hari ini Tuhan boleh disentuh oleh kebenaran firman. Aku berdoa di dalam nama Yesus,
firman yang baru saja kami dengar ini boleh menggetarkan jiwa dan roh kami. Sehingga roh kami itu boleh benar-benar ditransformasi. Kami menangkap betul apa yang menjadi firman Tuhan. Ada revelation, ada pewahyuan yang kita boleh terima, yang kami boleh terima Tuhan. Supaya kami benar-benar menyadari. Kalau selama ini kami take it for granted, kematian, kebangkitan Yesus itu seolah-olah jadi sesuatu yang memang sudah ada. Hari ini biarlah kami kembali sungguh-sungguh menyadari dan memahami betapa berharganya, betapa luar biasanya kematian Yesus dan kebangkitannya buat saya dan Anda. Dan supaya kami berperilaku, menjalani hidup kami, berkata-kata, mengambil keputusan dengan sebuah kesadaran bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kami. Sehingga kami tahu ada harapan buat dunia ini. Sekalipun ada banyak sekali kejadian, ada banyak sekali peristiwa yang membuat kita seolah-olah semakin tidak percaya bahwa dunia ini masih bisa ditolong, masih bisa disembuhkan. Tapi saya percaya ada harapan dalam Tuhan. Kalau kita mau berpegang kepada Tuhan, bahkan bukan hanya buat hidup kita, tapi lewat setiap kita, Tuhan akan membawa kesembuhan, membawa restorasi, rekonsiliasi, dan keselamatan itu masih bisa kita bawa. Sehingga semakin banyak orang lewat hidup Anda dan saya boleh dibawa kembali kepada Tuhan. Amin. Dan tentunya saudara, kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini, menonton ini, mendengar setiap firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan, Anda berkata, jangan ke orang lain, saya sendiri saja tidak yakin apakah saya ini sudah terima keselamatan. Saya sendiri gak yakin apakah saya punya sebuah pengenalan hubungan kepada Tuhan. Atau mungkin Anda berkata, saya dulu pernah, tapi saya tidak lagi berjalan bersama Tuhan. Sama seperti judul khotbah dan tema bulan April, there is hope. Ada harapan buat Anda juga. Hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh mau datang atau kembali kepada Tuhan, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya mengakui bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya ini gak layak, tapi saya dilayakkan oleh darah Yesus. Dosa saya sudah diampuni dan hidup saya sudah ditebus. Bahkan saya dijadikan baru di dalam nama Yesus. Mulai hari ini, Tuhan yang memimpin hidup saya. Tuhan yang mengarahkan dan Tuhan yang mentransformasi kehidupan saya. Di dalam nama Yesus. Doa tadi telah menjadikan Anda dan saya bagian dari keluarga Yesus. Selamat karena ini adalah awal yang baru atau kembalinya Anda kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, mari jangan berhenti sampai di sini. Datang berdoa kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan. Ada dalam komunitas orang percaya yang bertumbuh bersama-sama dalam hal yang dalam sebuah proses yang saya sebut dengan transformation journey. Kalau Anda belum memiliki komunitas dan gereja, kami juga sangat terbuka buat Anda bergabung dan tertanam dalam Transformation Church. Anda bisa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu, atau Anda bisa hadir di ibadah konser di Alam Sutra. Welcome. Dan kami percaya firman Tuhan yang hari ini Anda terima akan menjadi benih yang menghasilkan bukan hanya buah, tapi sebuah ripple effect, sebuah efek domino. Dimulai dari hidupmu, orang-orang dari sekitarmu akan mulai diubahkan. Situasi keadaan hidupmu akan mulai berubah. Sebab caramu menjalani hidup juga akan berubah. Karena engkau tahu harapanmu bukan ada dalam dunia ini. Harapanmu bukan ada kepada kepintaran talentamu. Tapi harapanmu dimulai ketika engkau tahu Yesus ada dalam hidupmu. Engkau menjadi milik Tuhan. Dan engkau tahu Dia punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya apa yang sudah kami dengar hari ini boleh menjadi benih, boleh menjadi awal, boleh menjadi sesuatu yang akan terus berbuah dan bahkan akan mentransformasi hidup kami. Dan bahkan transformasi ini akan menyebar ke kiri ke kanan kemanapun Tuhan mengutus kami pergi. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia.
Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite PC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. PC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram PC atau visit website PC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, sungguh sebuah sukacita saya percaya buat kita semua. Karena kita tahu there is hope. Sungguh ada sebuah harapan buat Anda dan saya. Siap kita yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Lewat worship yang kita sama-sama naikkan hari ini. Lewat penyembahan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah kita semua boleh meresponi Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, Engkau yang terus bekerja dalam hidupku, bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat, dan persekutuan pertolongan dari Roh Kudus yang terus mengingatkan kita akan pengharapan yang sejati yang luar biasa yang kita punya dalam Yesus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya sudah menerima berkat, anugerah, pengutusan, dan kita mau meresponi dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you and have a blessed